Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wiranto Payu di channel Atur Uang. Kembali saya lanjutkan sharing saya dalam series 13 perusahaan atau 13 saham syariah yang rutin membagikan dividen dan memiliki dividen yield yang cukup memuaskan. Kali ini saya sharing mengenai PT Samindo Resource Tbk atau kode sahamnya MIO. Jadi kalau kita lihat dari histori dividennya Mio ini, saya coba cari ya di beberapa data, tapi saya tidak cukup maksimal. Ini saya hanya peroleh dari Stockbit, di mana Mio dari tahun 2014 sampai tahun 2023 itu dia rutin membagikan dividen, tidak pernah putus ya. Tapi untuk yieldnya saya belum cek secara detail. Tapi paling tidak secara konsistensi Mio ini cukup termasuk konsisten ya dalam 10 tahun terakhir membagikan dividennya. Nah, sebelum kita lihat dulu bagaimana apakah tahun 2024 ini Mio kembali akan bagi dividen atau tidak, dan jika dia bagi berapa besarannya, kita coba lihat dulu bagaimana kondisi fundamental Mio baik tahunan maupun kuartalan sampai tahun 2023 tahun 2020 tahun kuartal 3 tahun 2023. Untuk yang tahunannya dulu ya, untuk Mio ini ya kita lihat bahwa laba bersihnya Mio ini sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 itu dia fluktuasi ya, fluktuatif dari 428 miliar, kemudian turun di 380 miliar, kemudian turun lagi 303 miliar, kemudian naik lagi di tahun 2021 380 miliar, tapi tahun 2022 turun lagi menjadi 204 miliar. Artinya ada penurunan hampir 50% ya di tahun 2022 itu dibanding tahun 2021. Ini dia fluktuatif, tidak stabil, dan bagi saya pribadi saya kurang serk dengan saham-saham yang mempunyai laba seperti ini, yang fluktuatif, kadang-kadang naik tinggi, kadang-kadang turun jauh. Saya kurang serk dengan seperti itu. Kemudian kalau kita secara per kuartal ya, hingga kuartal 3 tahun 2023 kemarin, itu saham Indo ini sudah mencetak laba 182 miliar rupiah. Dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2022 yang di level 138 miliar, maka ada kenaikan. Ada kenaikan kurang lebih berapa ini? Kurang lebih 40%-an ya, atau 30% lebih, hampir 40%. Sehingga nantinya juga diproyeksikan EPS full year-nya untuk tahun 2023 ini akan naik dibandingkan dengan EPS full year tahun 2022 dengan kisaran seperti yang tadi gitu ya, di kisaran level 30 sampai 40%-an ya. Itu. Nah, kemudian dengan menggunakan data history Mio ya, baik EPS maupun DPS-nya, di mana untuk Mio ini, itu kalau kita lihat ya data 2013 sampai tahun 2022 ini EPS-nya itu juga fluktuatif. 78, kemudian naik, naik, turun lagi, dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita menghitung secara dividen payout ratio-nya itu diperoleh rata-rata DPR untuk Mio ini sebesar 56,49%. Nah, jadi ini artinya secara rata-rata Mio ini membagikan dividen sebesar 56% dari EPS-nya. Nah, angka ini akan kita pakai untuk memprediksi berapa dividen untuk tahun 2023 yang akan kita terima tahun 2024 nanti. Nah, sehingga nantinya kita coba lihat yang ini aja langsung ya di EPS kuartalan ini kuartal 3 2023 itu sebesar 81,11, sehingga dengan menggunakan apa namanya, hitungan sederhana ya, untuk full year-nya kita prediksi sebesar 108,15 rupiah per lembar saham. Nah, dari angka ini yang 108 ini kemudian kita kalikan dengan proyeksi dividen per share-nya, atau maaf, dividen payout ratio yang sebesar 56% ini, diperoleh angka 63,75 rupiah per lembar saham. Jadi artinya saya memprediksi bahwa dividen yang akan dibagikan oleh Mio ini di tahun ini itu sebesar 63,75 rupiah per lembar saham.
Nah, kalau kita bandingkan dengan harga hari ini ya, saat ini video dibuat di level 1.820 rupiah per lembar saham untuk NIO, ini hanya memberikan dividen yield 3,5%. Cukup kecil ya, tidak menarik lah. Kita udah pegang saham cukup lama tapi hanya dikasih dividen yieldnya yang 3,5%. Sehingga kalau saya sih untuk NIO untuk tahun ini tidak menarik. Belum di harga sekarang itu khususnya tidak cukup menarik ya. Itu. Untuk valuasinya bagaimana? Untuk valuasi MIO seperti biasa saya menggunakan dua model, yakni menggunakan pair, min pair dan min PBV. Nah, ini saya menggunakan EPS MIO kalau kita lihat ya untuk yang TTM-nya 112,22 rupiah dan yang annualized-nya 108 rupiah per lembar saham. Nah, adapun data min pair-nya selama 5 tahun terakhir itu di level 9,97 kali. Ya, secara valuasi sih emang ini di bawah ya, agak rendah, di bawah 12 ya, cukup rendah. Sehingga dengan menggunakan proyeksi EPS-nya itu diperoleh harga wajar uh, MIO ini baik dengan menggunakan TTM itu sebesar Rp1.120 per lembar saham dan untuk yang menggunakan annualized justru Rp1.078 per lembar saham. Nah, dengan menggunakan harga hari ini 1.220, maka dikatakan ini MIO hari ini sudah mahal ya, sudah dihargai mahal karena sudah di atas harga wajarnya, sudah 40% di atas harga wajarnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk, kalau saya sih menyarankan mendingan cari saham lainnya, cari saham lain yang memiliki valuasi yang lebih baik. Kalau secara PBV juga demikian. PBV untuk NIO dia sudah cukup tinggi, 1,9 kali sudah cukup tinggi ini di atas satu ya. Dengan menggunakan min PBV sebesar 1,69 dan BV per share-nya Rp1.076 per lembar saham itu diperoleh harga wajarnya di angka Rp1.818. Dengan harga saat ini Rp1.820 hanya ada diskon kecil 0,06%. Tidak banyak ya, tidak sampai villa ya, nggak nyampe fee-nya transaksi. Jadi sekali lagi kalau saya pribadi untuk Mio untuk kali ini ya, meskipun secara screening Mio ini masuk dalam daftar daftar 13 saham yang berfundamental baik dan betul dividen, tapi untuk posisi harga hari ini Mio belum menarik. Jadi kalau saya pribadi mendingan kita cari saham lain yang lebih memberikan apa namanya potensi yang lebih baik lagi. Ya, itu dari saya sharing untuk Mio. Sekali lagi, ini bukanlah ajakan untuk jual beli, murni sharing. Jadi bagi teman-teman, jangan pernah menelan mentah-mentah saran yang saya berikan. Tetap perlu dikaji lagi, disesuaikan dengan strategi trading masing-masing dan juga sekaligus money management masing-masing. Dan juga bagi teman-teman, jika merasa bahwa konten-konten di channel ini bermanfaat bagi teman-teman, teman-teman bisa dukung saya dengan cara like, subscribe, dan share agar saya bisa terus semangat untuk tetap membuat video-video tentang saham-saham lainnya. Terima kasih atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.